wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Jazakallahu khair. Jamaah rahimakumullah, terakhir kita membahas Qiyamul Lail yang pada hadis terakhir itu mengingatkan kepada kita bahwa Nabi SAW sangat menganjurkan untuk istiqomah di dalam menjalankan ibadah sunnah, sehingga Nabi sampai memberikan konotasi negatif terhadap orang yang seakan-akan kurang memperhatikan ibadah sunnah yang sudah dijalankannya, sehingga Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun misla fulan. Ya, wahai Abdullah, jangan seperti si fulan itu. Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Dia kerjakan sholat malam, kemudian dia tinggalkan sholat malam itu. Artinya menetapi ibadah sunnah yang sudah dikerjakan itu sangat ditekankan untuk bersikap istiqomah, ya, supaya menjadi pahala atau keistimewaan dalam amal. Innal khairal a'mali wa habu ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling konsisten, walaupun amal itu kecil atau sedikit. Taib jamaah rahimakumullah, kita masuk di bab ke-8, yaitu salat ad-duha, atau disebut yang lain salatul awwabin, ya. Ada yang menyebutnya dengan sebutan salat awwabin. Dalil disyariatkannya salat duha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ausani khalili sallallahu alaihi wasallam, telah berpesan kepadaku kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalasin, dengan 3 perkara. Bisyami salasati ayyam fi kulli syahrin, dengan puasa 3 hari pada setiap bulan, ya, kita kenal dengan ayyamul bait, ya. Tapi beda lagi kalau diistilahkan puasa mutih. Nah, ini puasa mutih ini bisa menimbulkan konotasi berbeda, ya. Kalau yang dimaksud puasa mutih itu adalah karena bertepatan dengan cahaya bulan yang putih purnama, ya, yang bersinar cerah, ya, putih, yaitu sesuai, hanya penamaan saja puasa mutih, ya. Tapi kalau yang dimaksud puasa mutih itu, ya, puasa yang dilakukan tanpa makan, ngelakoni istilahnya, ya, ngelakoni dawe mbah guru sopo gitu misalkan. Nah, itu yang bisa masuk kepada perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Wa raq'atai duha, yang kedua yang diwasiatkan, yang dipesankan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah, yaitu 2 rakaat sholat duha.
wa an autira qabla an anama, dan agar saya melakukan witir, ya, yang dimaksud adalah sholat, ya, an autira, untuk melaksanakan sholat witir, qabla an anam, sebelum tidur. Jadi jelas di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini berpesan untuk menjaga 3 amal, ya, supaya sahabat Abu Hurairah melakukannya. Nah, tentu bukan hanya Abu Hurairah yang kemudian mendapatkan pelajaran dari wasiat atau pesan Rasulullah SAW, tentu juga kepada segenap umatnya. Jadi berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah secara muttasil, karena kita tahu Abu Hurairah itu adalah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan sahabat-sahabat Rasulullah itu oleh para ulama, ya, benar-benar mereka adalah al-udul, orang-orang yang adil, ya, meskipun kualitas kecerdasannya ya bermacam-macam, ya, kemampuan menghafalnya juga beraneka macam, kepakarannya dalam ilmu, dalam tafsir, dalam fikih, dalam hukum, itu juga berbeda-beda. Tidak semua sahabat sama, tetapi karakter mereka adalah udul, orangnya jujur, orangnya adil, ya, tidak berani, ya, menyembunyikan yang hak, ya, seperti misalkan kisahnya sahabat yang Abu Dzar, kalau nggak salah, ya, Abu Dzar itu pernah dipesan oleh Rasulullah SAW untuk tidak menyampaikan hadis ini, gitu, ya. Waktu itu sahabat Abu Dzar mendengar bahwa di antara umatku ini yang di dalam hatinya masih terdapat keimanan, walaupun sebesar biji dzarrah, ya, dia masih memegang tauhid, tidak berbuat syirik, maka dia berhak masuk surga. Sahabat Abu Dzar, wah, apa boleh ya Rasulullah ini saya sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain? Jangan engkau sampaikan, karena kalau engkau sampaikan maka boleh jadi mereka akan ittikal, meninggalkan tawakal, mereka akan meninggalkan syariat, meninggalkan amalan-amalan ibadah, ya, syukur gak syirik mlebu surga. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, supaya jangan menyampaikan hal tersebut, supaya sahabat-sahabat itu tetap berikhtiar. Nah, sebelum meninggal, sahabat Abu Dzar kemudian menyampaikan kembali, ya, yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, supaya saya tidak termasuk kelompok yang menyembunyikan ilmu sebelum wafat. Sabda Nabi tadi kemudian disampaikan kepada yang lain, ya. Jadi sekali lagi bahwa yang disampaikan sahabat Abu Hurairah berdasarkan pesan atau sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena kadar kualitas sahabat itu adalah kulluhum udulun, ya, semua sahabat itu memiliki sifat yang adil, mereka jujur, dan tentu kita sudah paham para sahabat itu di masa Rasulullah adalah khairu ummah, ya, kata Rasulullah, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun, ya, masa peradaban, ya, adalah korni, di mana kurun aku hidup,
bersama para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian berangsur-angsur kualitas keislaman, kualitas umat Islamnya semakin berangsur turun, ya. Begitu menjadi satu pondasi amal yang disampaikan oleh Rasulullah 3, yaitu 2 rakaat duha, puasa Ayyamul Bait, ya. Lalu yang ketiga adalah witir sebelum tidur. Ada pertanyaan? Monggo. Witir sebelum tidur itu utama daripada setelah tidur. Di sini tidak ada pernyataan lebih utama, ya. Tapi yang diperintah yang disabdakan Rasulullah SAW untuk menjaga. Nah, ini kan tentu tetap kembali kepada hadis yang kita baca sebelumnya terkait dengan Qiyamul Lail, ya, bahwa Qiyamul Lail ini yang paling utama waktunya adalah sepertiga malam yang terakhir, ya, sepertiga malam yang terakhir. Nah, tentu bagi kita yang memilih ini, ya monggo silahkan, karena Nabi sudah berpesan dengan ini. Apalagi yang mungkin, ya, biasa punya rutinitas, ya, sehingga kadang-kadang sampai malam dan kemudian sering, ya, kemudian subuhnya itu sudah sebelum subuh itu angel tangine misalkan, ya, sehingga memanfaatkan wasiat Rasulullah SAW ini untuk witir sebelum tidur, ya. Ya, tetap waktu yang paling mustajabah adalah waktu setelah masuk sepertiga malam yang terakhir. Ada lagi? Sholat malamnya. Oke. Ya. Sholat malam Qiyamul Lail itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Isra, ya. Memang secara ibadah, ya, Qiyamul Lail itu punya keutamaan yang luar biasa. Allah menyebutnya maqamam mahmuda, memiliki kedudukan yang terpuji, ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai digambarkan sholat malamnya itu jangan tanya panjang bacaannya, jangan tanya lama rukuknya, jangan tanya lama sujudnya, ya, sampai kemudian Aisyah radhiyallahu anha sedikit bertanya, jenengan kan sudah diampuni dosa-dosane, jenengan niki ya wong sing paling hebat, ya, tapi kok ya sik salate kaya ngono, nemen gitu. Sampai diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kakinya itu bengkak saking lamanya berdiri. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Jenengan kuat ta? Ya geblak ya kita. Ya karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya beberapa sahabatan saking penasarannya pengen eruh gitu. Ada 3 orang itu pengen eruh. Ya apa kualitas ibadahnya Nabi Muhammad itu? Didatangi rumahnya satu persatu, istrinya Nabi didatangi. Ya, sampai kemudian mereka punya kesimpulan, oh lek ngono aku tak sholat semalam suntuk, rasah turu. Ya. Yang kedua, aku ape poso gadek buka. Aku kata, ya, asumu ad-dahr, ya, pokoknya poso gadek sahur gadek buka. Yang ketiga, gak dolit wedoan, ya, prai wis, ya, bingung kan?
Nah, kemudian Nabi dengar ini 3 orang yang modelnya begini. Nabi kemudian menyampaikan kepada mereka, ana akhsyakum lillah. Aku iki wong sing paling wedi karo Gusti Allah. Wa ana atqakum lillah. Aku juga orang yang paling takwa di antara kalian kepada Allah. Tapi aku yo salat yo turu. Ana aqumul lail wa anam. Saya bangun malam, saya juga tidur. Ya. Kemudian saya asum wa uftir, saya puasa tapi juga berbuka. Wa ana atazawwajun nisa, aku juga menikahi perempuan. Ya. Lalu Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci jalan hidupku yang model begini, tidak termasuk golonganku. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, ya, Nabi sendiri sudah menggambarkan betapa sholat malamnya itu luar biasa. Ya. Jadi konsistensi kepada ibadah sholat malam ini yang perlu dijaga. Sampai Nabi mencontohkan seperti itu. Kemudian kalau sholat hajat, nah nanti ini sebenarnya di bab berikutnya itu poin ke-9 dan ke-10 nanti kita bahas sholat yang terkait dengan kemantapan hati, ya. Nah, yang disebut dengan al-istikharah itu. Kita tuntaskan sedikit lagi sholat duhanya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah SAW, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Memasuki waktu pagi, ya, yusbihu ala kulli sulama, atas tiap-tiap persendian, min ahadikum, salah seorang di antara kalian, shadaqatun, ada kewajiban sedekah. Wa kullu tasbihatin shadaqah, tiap tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, tiap tahmid alhamdulillah itu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin, tiap-tiap ucapan la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin, tiap ucapan takbir Allahu akbar itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik-baik itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqatun, mencegah dari kemungkaran itu juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika, dan sebanding atau senilai, ya, dengan itu rakaatani yarka'uhuma minad duha, 2 rakaat salat duha. Jadi menurut hadis yang lain itu digambarkan ada 200 persendian di dalam tubuh kita ini, persendian terus dihitung. Itu ada yang menyebutkan dalam riwayat yang lain ada 200 persendian. Nah, jadi ini keutamaannya. Keutamaan sholat duha, disyariatkannya sholat duha sudah cukup tegas, ya, minimalnya 2 rakaat. Ya. Apakah bisa lebih? Ya, hadis berikutnya ini yang menyebutkan bahwa sholat duha paling banyak jumlah rakaatnya adalah 8 rakaat dengan 4 kali salam, ya. An Ummi Hani'in, dari mana dengan 4 kali salam? Ya, kembali ke keumuman hadis yang awal memasuki bab sholat itu, sholatul laili wan nahari matna matna, sholat sunnah, ya, di malam hari. Bahkan ulama yang lain menyebutkan asal sholat itu ya masna masna, 2 rakaat, ya. An Ummi Hani annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ightasala fi baitiha, ya, pada Fathu Makkah Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di rumahnya, di rumah Ummu Hani. Fa shalla 8 rakaat,
Lalu setelah mandi beliau kemudian sholat 8 rakaat ya. Ini maksudnya adalah memasuki waktu duha, beliau kemudian sholat 8 rakaat. Kemudian tentang waktunya, kapan waktu memulai sholat duha atau waktu yang utama dalam melaksanakan sholat duha. An Zaid bin Arqam qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba. Nabi menuju ke penduduk Quba. Wahum yusalluna, sedang mereka sedang mengerjakan sholat duha. Faqala sholatul awwabina idza ramadat al-fisalu minad duha ya. Sholat awwabin itu sholat yang dikerjakan apabila panas tanah di waktu duha menyengat kaki anak unta. Jadi panasnya sudah mulai nyelekit gitu ya, sudah membuat kaki anak unta itu merasa kepanasan ya. Jam berapa itu ya memang tidak ditentukan secara pasti, tetapi ya matahari sudah mulai nyengat gitu ya, di antara waktu duha yang dijadikan salah satu ketentuan ya mengenai waktunya. Nah, tentu memulainya ketika dalam riwayat yang lain itu tombak itu sudah bayangannya sudah lebih panjang daripada bendanya. Ya, kalau kemudian terkait dengan sholat yang syuruk itu ya, sebenarnya sebagian ulama kemudian mengambil kesimpulan bahwa sholat syuruk itu sholat duha di awal waktu. Iya, setelah terbit ya, tentunya proses terbitnya matahari sampai sudah keluar matahari secara utuh ya. Kalau matahari masih belum lepas dari ufuk ya, itu kan berarti belum terbit sepenuhnya. Jadi setelah benar-benar matahari terbit, dan sekarang ya insya Allah sudah lebih mudah ya, pakai aplikasi di handphone maupun kita melihat secara langsung juga sudah bisa memperkirakan. Karena di tiap-tiap daerah ya, kalau pas mendung misalkan itu ya, kita menggunakan aplikasi ataupun waktu yang sudah dihitung oleh para ahli astronomi. Itu sudah berlaku sepanjang tahun ya, insya Allah sudah lebih bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan ya. Setelah sholat duha kemudian tadi keutamaannya ya, keutamaan yang tiap-tiap persendian itu punya kewajiban sedekah, dan itu ya bisa senilai atau sebanding dengan 2 rakaat sholat duha ya. Jadi sebenarnya tubuh kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika Imam Ibnu Katsir menjelaskan terkait dengan surah Al-Mu'minun ya, di surah Al-Mu'minun itu ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun ya. Dan orang yang beruntung itu salah satu cirinya adalah mereka yang terhadap hal yang sia-sia itu dia berpaling ya. Nah,
Kemudian ayat berikutnya walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kata Imam Syafi'i, ketika orang ini berpaling dari sesuatu yang sia-sia, dia kemudian terjerumus kepada perkara yang sia-sia, itu sudah dikatakan bermaksiat. Jadi punya harta dari jalan yang halal tapi keluarnya untuk perkara yang sia-sia, itu sudah dinilai sebagai suatu tindakan kemaksiatan. Ya, halal uangnya, tapi untuk perkara yang sia-sia, yang tidak membawa kemaslahatan bagi agama, tidak membawa kebaikan bagi peningkatan kualitas iman dan takwa, ya, itu menjadi satu nilai kemaksiatan menurut Imam Syafi'i. Cukuplah seorang dikatakan bermaksiat kepada Allah, dia mendapatkan rizki yang halal tapi keluar untuk pekerjaan yang sia-sia. Nah, kemudian walladzina hum lizakati fa'ilun. Nah, ini yang terkait dengan ini tadi, ya, dengan hadis ini. Jadi orang yang menunaikan zakat itu, ya, menurut Imam Ibnu Katsir itu ada 3. Pertama, ayat itu walladzina hum lizakati fa'ilun itu berkaitan dengan harta, ya, membersihkan harta. Nah, padahal perintah zakat harta itu lebih secara rinci itu di tahun kedua Hijriah, ya, setelah hijrah. Sementara Al-Mu'minun ini, ya, sebelum hijrah turunnya. Nah, sehingga ulama ketika memberikan penjelasan tentang lizakati fa'ilun ini, bahwa orang yang membersihkan diri, yaitu membersihkan hartanya secara mutlak, ya, pokoknya mengeluarkan harta untuk membersihkan, supaya ada hak Allah Subhanahu wa taala, haknya fakir miskin, haknya orang membutuhkan dan seterusnya, itu benar-benar dikeluarkan. Yang kedua, bahwa lizzakati fa'ilun itu orang yang membersihkan jiwanya, ya seperti ini tadi, likulli sulama, tiap-tiap persendian itu ada sedekahnya. Makanya ini yang kemudian menjadi salah satu yang mendukung bahwa lizzakati fa'ilun itu juga punya pengertian zakat dalam arti zakat hati, dengan membersihkan hati. Paling tidak, kata Imam Ibnu Katsir, zakat yang dimaksud ini adalah membersihkan diri dari perbuatan syirik. Jangan sampai, ya, diri kita ini dikotori dengan perbuatan syirik. Kemudian pendapat yang ketiga, ya dua-duanya, ya, dikumpulkan. Lizzakati fa'ilun, ya zakat harta, ya zakat membersihkan jiwa, tazkiyatun nafsi. Meskipun kewajiban zakat dengan pembagiannya ada nisab, ya, harta itu dikeluarkan zakatnya, harta simpanan kalau sudah mencapai sekian nisabnya, ya, harta yang terkait dengan hasil panen, harta yang terkait dengan perdagangan, harta yang terkait dengan, ya, rikas, ya, barang temuan dan seterusnya, ya, bahwa kemudian ini masuk kepada penjelasan tiap-tiap persendian itu ada zakatnya, yaitu kaitannya dengan walladzina hum lizzakati fa'ilun, ya, karena tiap-tiap persendian itu ada kewajiban berzakat, ya, kewajiban bersedekah.